Selamat pagi saudara-saudara warga GKJW Jemaat Jambangan. Selamat tahun baru dan selamat beribadah di awal tahun. Ibadah kita pada hari ini masih kita laksanakan secara live streaming. Panggilan ibadah, jemaat kami undang untuk berdiri. Hari ini adalah ibadah kita yang pertama di tahun 2021. Saat ini di awal tahun 2021, kita kembali berkumpul dan bersekutu di hadapan Tuhan dengan dipenuhi segala macam perasaan dan pikiran. Mungkin kita merasa takut dan khawatir, gelisah dan cemas, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan keluarga, pekerjaan, dan gereja kita di tahun 2021. Tetapi kita percaya bahwa Allah, Sang Pengatur Waktu, yang abadi senantiasa bekerja. Dialah yang akan memimpin perjalanan umat-Nya. Kita awali ibadah kita dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 8, bait pertama dan ketiga, Bagimu Tuhan nyanyianku. Marilah kita memasuki ibadah dengan mengarahkan hati dan pikiran kita sepenuhnya ke hadirat Tuhan. Kita ungkapkan pengakuan yang demikian. Ibadah buka tahun 2021 saat ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita ada di dalam nama Allah, Sang Pengatur Waktu yang abadi, yang senantiasa menyatakan kasih setianya kepada kita. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk. Tema ibadah kita, ibadah
pembukaan tahun 2021 saat ini adalah Allah berdaulat dan pegang kendali hidup kita. Marilah saudara-saudara kita tanggapi tema ibadah kita dengan bernyanyi, memakai Kidung Jemaat 138 bait 1 dan 2, Yesus telah datang. Datang memberi sukacita, Alfa Omega dan firman kekal, Allah sejati dan Maha Pencipta, bagai manusia kita kenal, surga dan bumi siarkan berita, Yesus telah datang memberi sukacita. Yesus telah datang, terputus ikatan yang dalam dosa dan maut menjerat, rantai diganti dengan kelepasan dari kungkungan kuasa gelap. Habislah duka, lenyap kecemasan, Yesus telah datang, terputus ikatan. Sekarang saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan litani syukur. Kita ambil dari kitab Mazmur pasal 67. Kita baca bersama-sama ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya ulangi, Mazmur 67 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama dengan bersuara. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat PKJ nomor 7, bait yang pertama dan ketiga. Bersyukurlah pada Tuhan. Pada Tuhan, serukanlah namanya, menyanyilah bagi Tuhan,
Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya dan untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri untuk pelayanan firman Tuhan. Bacaan yang akan menjadi dasar untuk pelayanan firman Tuhan pada ibadah ini adalah dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Namun untuk itu kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih, karena Tuhan sudah memberkati kami dari pagi hingga dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tahun di penghujung tahun 2020 ini. Tuhan, semua itu adalah berkat-berkat yang sangat indah bagi kami. Tuhan, kami pada saat ini juga akan mendengarkan pelayanan firman. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, anak-anak-Mu, rapi terutama untuk Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman ini akan menjadi berkat dan manfaat bagi kami, untuk kami menjalani hidup kami di hari-hari berikutnya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius 25 ayat yang ke-31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum?
Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan sabda Tuhan, menyimpan di dalam hati dan siap sedia untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Judul khotbah kita hari ini adalah aturan main. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih perlu adanya aturan main. Misalnya permainan olahraga, suatu kerjasama organisasi, instansi, atau perusahaan. Aturan main inilah yang dijadikan pedoman bersama. Jangan sampai terjadi masing-masing punya pedoman sendiri-sendiri. Misalnya dalam permainan sepak bola, nendangnya harus pakai kaki, tidak boleh pakai tangan. Yang boleh pakai tangan hanya kiper. Tidak boleh nyerekal, tidak boleh nyikut, dan seterusnya. Lagi pula, aturan main ini harus disampaikan di awal permainan, supaya tidak ada pemain yang merasa dirugikan atau merasa disolimi. Misalnya main pingpong, karena skornya unggul, lalu bilang ke lawannya, ini gamenya 15 loh ya. Kalau skornya tertinggal, lalu bilang, ini gamenya 30 loh ya. Jadi supaya panjang, supaya ada waktu untuk mengejar. Nggak bisa semacam itu. Kalau semacam itu ya repot. Aturan main harus disampaikan di depan, supaya masing-masing memahami dan dapat mempersiapkan diri dari awal. Di dalam hati kita mungkin bertanya-tanya, bukankah kita baru saja merayakan Natal dan baru saja menginjakkan kaki di tahun baru? Mengapa perikop yang kita angkat tentang penghakiman terakhir saat ini? Ya, saudara-saudara, rupanya kalender gereja menetapkan perikop ini bukan tanpa alasan. Awal tahun merupakan lembaran baru kehidupan.
perikop penghakiman terakhir diletakkan di awal kita menapaki kehidupan, supaya kita tahu aturan main yang ditetapkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan melihat sepak terjang kehidupan semua orang. Kelak ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya bersama para malaikat untuk menghakimi dunia. Setiap orang akan dipanggil menghadap Dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia akan memilah orang benar di sebelah kanannya, yang tidak benar di sebelah kirinya, seperti memisahkan domba dan kambing. Orang benar dianugerahi kehidupan kekal, sedangkan yang tidak benar ke dalam maut kekal. Uniknya, saudara-saudara, tolok ukur yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam menetapkan siapa yang diperkenan dan tidak diperkenan, itu di luar dugaan banyak orang. Bukan orang yang rajin beribadah, bukan orang yang suka membaca Alkitab, bukan orang yang tekun berdoa yang diselamatkan, melainkan orang yang memiliki kasih dan kepedulian sosial terhadap sesamanya, terutama yang miskin dan yang menderita. Orang yang memiliki kasih dan perhatian kepada Yesus, yang menyamakan diri dengan orang miskin dan menderita. Ini artinya adalah, saudara-saudara, kesalehan Kristen yang dikehendaki oleh Tuhan ternyata bukan hanya kesalehan ritual, melainkan juga kesalehan sosial. Ibadah, baca Alkitab, doa perlu, tetapi itu saja belumlah cukup. Harus disertai wujud nyata kasih dan kepedulian melalui sikap, tutur kata, dan perbuatan. Tepat seperti simbol kekristenan dalam bentuk salib, terdiri dari dua garis yang dua arah, vertikal dan horizontal. Satu sisi kita harus setia kepada Allah, di sisi lain kita harus mengasihi sesama manusia dan semua ciptaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman ini kiranya tidak membuat kita takut atau khawatir. Sebab takut atau khawatir tidak ada faedahnya. Sebaliknya firman ini kiranya memotivasi kita untuk semakin setia dan tertantang untuk melakukan kehendak Tuhan. Memasuki tahun baru 2021, kita masih akan hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Masyarakat secara umum hidup dalam kesulitan dan keterbatasan. Marilah kita saling peduli, bergandengan tangan dan tolong menolong satu dengan yang lain. Itulah panggilan kita sebagai gereja dan orang percaya. Selamat menjalani tahun baru 2021. Tuhan menyertai kita. Amin.
Kita akan mengikuti persembahan pujian dari pemuda. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama jemaat yang ada di seluruh dunia, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah sebagai ungkapan syukur kita. Persembahan ini didasari dari Mazmur 4 ayat 6.
Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Pengumpulan persembahan ini diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua, Hidup Kita yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkepung. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Sekarang marilah kita bersama-sama kembali datang ke hadirat Tuhan berdoa. Di dalamnya kita juga berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sehingga kami telah Engkau perkenankan untuk melewati kehidupan selama 1 tahun penuh di tahun 2020. Dan sekarang Tuhan memperkenankan kami untuk mengawali langkah baru dalam kehidupan di tahun 2021. Ini semua adalah karena kasih dan berkat Tuhan. Kami juga memohon penyertaan Tuhan, kekuatan yang datang dari Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan di tahun baru ini. Firman-Mu kiranya senantiasa mengingatkan kami semua, menyapa kami semua, dan menuntun kami semua dalam kehidupan yang mencerminkan kesetiaan, ketaatan, dan bakti kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah dan tenaga medis yang secara khusus menghadapi penanganan pandemi COVID-19 saat ini. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan, memberi hikmat, supaya penderitaan, musibah yang terjadi ini segera bisa berlalu. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, berkatilah ya Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan pelayanan di lingkup jemaat, lingkup majelis daerah dan majelis agung. Tuhan sertai, Tuhan tolong dan berkati. Kami berdoa untuk perjalanan kehidupan di tahun 2021. Kami percaya kami tidak mampu melihat apa yang akan terjadi. Namun kami yakin bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, dan berkat kepada kami. Atas pertolongan, penyertaan, dan berkat dari Tuhan, kami dimampukan menghadapi apapun yang terjadi dengan penuh penyerahan diri kepadamu.
Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat milik Tuhan, kami semua, tua, muda, besar, kecil, anak-anak, dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami, dalam studi kami, dalam apapun yang kami alami, kiranya Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa, permohonan dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, sekarang terimalah pengutusan dan mari kita ikrarkan tekad bersama. Marilah kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai dan memberkatimu. Jemaat kami undang berdiri. Kini marilah kita ungkapkan tekad bersama untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru dengan memperhatikan kata-kata serta kalimat yang demikian. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami akan menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati kudus
kami akan bangkit lagi untuk selama-lamanya. Amin. PKJ nomor 241, bait 1, tak ku tahu kan hari esok. Esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita anak-anaknya dalam memasuki tahun baru 2021 hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan selamat melaksanakan aktivitas di rumah masing-masing. Taatilah protokol kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan dengan sabun, jaga jarak dan tidak keluar rumah jika tidak perlu. Tuhan menyertai kita.